Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadiani Yusuf Fitri dengan NIM A1A1240060. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai transformasi sektoral kesejahteraan Sulawesi Tenggara. Nah, yaitu analisis pertumbuhan ekonomi real dan struktur produk domestik regional bruto DPRD berbasis kasus di Desa Lebojaya, Kecamatan Kondang. Oke, selanjutnya masuk ke latar belakang atau dualisme sektoral. Nah, di sini tuh membahas pertama itu ekspansi sektor modern. Ekspansi sektor ekstraktif, tambang dan industri hilirisasi nikel berhasil mendongkrak PDRB Sulawesi Tenggara secara spektakuler. Namun, sektor ini bersifat padat modal, kapital intensif, dengan daya serap tenaga kerja non terampil setempat yang relatif minim. Nah, yang kedua itu ada ketergantungan sektor tradisional. Sektor pertanian, pedesaan tetap menjadi tumpuan utama kehidupan mayoritas angkatan kerja lokal. Keadaan ini menciptakan fenomena dual ekonomi atau ekonomi ganda, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi makro belum tentu menjamin pemerataan kesejahteraan makro. Selanjutnya ada fokus kajian ekonomi regional. Nah, yang pertama itu ada tren dan struktur PDRB, di mana memetakan dinamika fluktuasi kontribusi sektoral di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode pengamatan. Terus yang kedua adalah pola transformasi. Nah, mendeteksi apakah pergeseran struktural di lapangan mengarah ke pematangan industri atau ke industrialisasi dini. Yang ketiga itu ada dampak real kesejahteraan. Nah, ini mengevaluasi efek transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, kemiskinan, ketimpangan, dan daya beli real. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus kualitatif perspektif akar rumput. Untuk menguji keberadaan data makro tersebut, secara empiris kami turut langsung melakukan studi kasus kualitatif di lapangan. Untuk informan kuncinya itu Ibu Sri Wahyuni. Nah, untuk menguji keselarasan data makro dengan realitas empiris lapangan, kami mewawancarai Ibu Sri Wahyuni, seorang ibu rumah tangga dan petani berumur 37 tahun di Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena wilayahnya merupakan sentral pertanian produktif yang mencerminkan karakteristik dominan sektor primer pedesaan di Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya ada hilirisasi mineral pangan lokal, yaitu tentang integrasi pembangunan. Nah, hilirisasi nikel mendorong peningkatan investasi masif, namun menyisakan pekerjaan rumah yang berat bagi sektor penunjang pangan. Ketimpangan lalu pertumbuhan antara industri ekstraktif modern dengan pertanian tradisional memicu risiko jeblos brawl relatif bagi masyarakat pedesaan yang belum siap bersaing di pasar industri berteknologi tinggi. Yaitu selanjutnya selanjutnya adalah ketergantungan ekonomi pedesaan. Nah, di sini tuh itu dominasi struktur ekonomi mikro. Temuan lapangan kami menegaskan bahwa derajat ketergantungan masyarakat pedesaan di wilayah pengamatan terhadap sektor pertanian primer berada dalam tingkat high atau sangat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, roda perekonomian di Lebojaya masih bertumpu mutlak pada sektor pertanian padi sawah. Sedangkan di desa-desa tetangga di Kecamatan Konda dengan populasi transmigrasi Jawa memfokuskan produksinya pada komoditas sayur-sayur. Struktur ekonomi primer ini sangat sensitif terhadap gangguan alam, perubahan harga input, dan fluktuasi pasar. Oke, selanjutnya adalah sensitivitas variabel terhadap stabilitas rumah tangga. Nah, mari kita telah bagian sensitivitas variabel mikro terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan Desa Lebojaya ini. Pertama, dominasi sektor pertanian sawah tercatat sebesar 95
persen sebagai penyokong utama ekonomi. Nah, yang kedua itu tingkat sensitivitas hambatan pemasaran akibat rantai tengkulak mencapai angka 85%. Ketiga, peran diversifikasi kerja sampingan musiman berkontribusi sebesar 75%. Dan keempat itu ada bantuan subsidi seperti pupuk, pemerintah dinilai membantu mengurangi beban sebesar 60%. Oke, selanjutnya itu rantai pemasaran, posisi tawar petani. Nah, yang pertama itu ada ketergantungan tengkulak. Kendala utama yang dihadapi petani adalah jalur distribusi pemasaran hasil panen yang masih dikuasai oleh pengepul atau perantara. Nah, kondisi ini mengakibatkan harga jual gabah di tingkat produsen kerap ditekan rendah secara sepihak oleh para perantara tersebut. Nah, selanjutnya adalah asimetri informasi pasar. Kelemahan posisi tawar petani kecil juga dipicu oleh asimetri informasi harga pasar tingkat konsumen. Hal ini membatasi petani untuk menikmati margin keuntungan yang adil, sehingga akumulasi kesejahteraan berjalan sangat lambat meski produktivitas panen tinggi. Selanjutnya adalah informasi sektoral informal musiman. Nah, di sini itu sektor yang dialami masyarakat pedesaan di Sultra ternyata tidak terjadi secara radikal atau permanen, melainkan berjalan secara informal dan musiman. Pertama, musim tanam fokus penuh pada sektor pertanian prime di sawah keluarga. Nah, yang kedua fase 2 itu masa senggang. Nah, di mana terjadinya gejala underemployment pada musim tanam, di mana tenaga kerja berfokus penuh di sawah sayur. Nah, itu fase pertama. Yang kedua itu masa senggang yang menimbulkan gejala underemployment atau setengah menganggur saat menunggu tanaman subur. Yang ketiga itu petani. Fase ketiga itu kerja sampingan. Nah, petani melakukan adaptasi dengan beralih sementara ke sektor jasa konstruksi, misalnya menjadi kuli bangunan demi menopang keuangan keluarga. Dan yang keempat itu fase masa panen. Nah, ini mereka kembali ke sawah untuk masa panen dan siklasi ini berulang dan terus berulang. Dan untuk kerangka kerja metode penelitian. Nah, riset ini kami jalankan dengan kerangka metodologi kualitatif deskriptif yang kokoh. Kami mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara mendalam langsung di kediaman narasumber di Desa Lebojaya pada Juni 2006. Data mentah tersebut selanjutnya melalui tahapan reduksi data dan coding terstruktur. Terakhir, kami melakukan analisis tematik terintegrasi untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori ekonomi regional terkemuka seperti model ekonomi ganda, Arthur Lewis, dan hipotensi ketimpangan Simon Kuznets. Ya, itu terakhir adalah rekomendasi kebijakan keberlanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, strategi dan solusi konkret dari hasil laporan ini dan saya buat menjadi PPT, revitalisasi sektor pertanian berbasis agribisnis, menyederhanakan rantai pemasaran melalui pemangkasan perantara, serta peningkatan literasi ekonomi pedesaan adalah kunci utama mewujudkan pembangunan yang inklusif di Sulawesi Tenggara. Nah, kami percaya penguatan di sektor pangan inilah yang akan menjadi penyimbangan yang adil bagi masifnya industri di daerah kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.